Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen EVA dan residual income. Ya, apa itu EVA dan apa itu residual income? Nah, di sini jelasin ya mengenai EVA dan residual income. Jadi EVA ini dan residual income ini adalah bagian dari penilaian kinerja. Jadi di sini akuntansi itu menyediakan informasi keuangan untuk membantu berbagai pihak yang terkait dengan suatu perusahaan, di mana untuk membuat keputusan ekonomi. Nah, sejumlah informasi yang signifikan yang berhubungan dengan tujuan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan utamanya perusahaan, serta informasi lainnya selain laporan keuangan sehingga cakupan total informasi lebih luas dari sekedar laporan keuangan. Nah, kemudian di sini jelasin juga mengenai indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja. Ada namanya return on investment, ya, atau istilahnya itu pengembalian tingkat investasi. Ya, return on investment ini itu rumusnya adalah perbandingan antara laba dan jumlah investasi, di mana ROI adalah menggambarkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bersih. Ya, jadi berapa sih tingkat pengembalian modal? Nah, kita menggunakan melihat kinerjanya dengan menggunakan rumus return on investment atau ROI, yaitu selisih perbandingan antara laba dan jumlah investasi. Nah, tapi untuk ROI ini, perhitungan ROI ini ada beberapa kelemahan. Ya, pertama, return on investment ini tidak membawa keadilan bagi sesama pusat pendapatan. Nah, terus banyaknya biaya di luar kendali pusat laba dan dampak jangka panjang. Itu adalah untuk menilai kinerja perusahaan. Kita bisa menggunakan return on investment, yaitu perbandingan antara laba dan jumlah investasi. Nah, kemudian ada EVA. Apa itu EVA? EVA itu adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi, operating cost dan biaya modal atau cost of capital. Ya, jadi EVA adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi, operating cost, dan biaya modal atau cost of capital. Ya, jadi EVA itu evaluation value added, ya, yang gunanya untuk mengukur laba ekonomi perusahaan. Nah, ini rumus EVA. EVA sama dengan, atau evaluation value added adalah sama dengan NOPAT dikurangi capital charge. NOPAT itu apa sih? Ya, net operating profit after tax. Jadi laba operasi bersih setelah pajak. Itu adalah NOPAT. Dikurangi dengan capital charge atau biaya modal. Ya, itu ada rumus EVA, di mana EVA ini adalah untuk mengukur laba ekonomi perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Ya, itu kita bisa menggunakan rumus EVA. Kalau return on investment itu untuk mengetahui berapa sih kemampuan perusahaan dalam pengembalian tingkat investasinya. Itu return on investment. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak untuk penilaian kinerja? Halo? Aman ya? Nah, kemudian di sini ada rumus EVA itu ada langkah-langkahnya. Pertama, menghitung biaya modal, terus menghitung besaran struktur pemodalan pendanaan, kemudian menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, dan menghitung nilai EVA-nya sendiri. Nah, ini contohnya ya. Jadi, coba. Putri Eka, EVA itu apa, Put? Put? Ya, Bu. EVA itu apa?
adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Ya. Jadi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya operasi dan biaya modal, kita bisa menghitungnya dengan rumus EVA atau Inflation Value Added. Rumusnya gimana, Put? Rumusnya apa, Put? Rumus EVA yaitu NOPAT dikurangi capital charge. Ya, Bu. NOPAT itu? NOPAT laba rugi. Oke. After tax ya, setelah pendapatan, setelah apa? Setelah pajak. Net operating profit after tax atau NOPAT. Itu laba setelah pajak. Nah, ini contohnya ya. Di sini laba usaha PT Lasido setelah beban bunga dibayarkan pada periode akuntansi 2013 yang lalu ada 1M. PT labanya ya, laba PT Lasido. Pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan sebesar 35% atau sebesar 350 juta rupiah. Biaya modal ditetapkan sebesar 18% dari jumlah modal keseluruhan yang diinvestasikan sebesar 2.500.000.000 juta. Nah, berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka penciptaan nilai ekonomi yang dilakukan manajemen PT Lasido adalah, ya, tadi kita masuk rumusnya. Jadi, penciptaan nilai ekonomi dari perhitungan tersebut bahwa si PT Lasido menghasilkan tambahan modal 200 juta rupiah dari kegiatan usahanya pada tahun 2013 yang lalu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Dengan adanya laba 1M, kemudian ada pajak penghasilan 350 dan modal atau biaya modalnya 2,5. Nah, maka dihasilkan penciptaan nilai ekonomi atau penambahan nilai ekonomi dari modal 1M tersebut. PT Lasido menghasilkan tambahan modal sebesar 200 juta rupiah. Itu maksudnya. Tapi sini ada mau ditanyain nggak? Halo? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya lagi. Manajemen PT Doremi, sebuah perusahaan jasa penyalur tenaga kerja negara asing yang berlokasi di Surabaya pada akhir 2012 menyajikan beberapa ringkasan data sebagai berikut ya. Diketahui ini enggak ini nih. Biaya operasinya 1M, investasi 750, biaya modalnya 1,7. Cost of capitalnya 500. Oh, ini kebalik nih. Pendapatan bersihnya 1M, biaya operasinya 750, invest capitalnya modalnya 1,7, biaya bunganya 50 juta, cost of capitalnya 10%, tarif pajaknya 40%. Nah, maka berdasarkan data dan keterangan tersebut, dapat dibuat perbandingan kinerja perusahaan dengan susunan laporan laba rugi konvensional dengan EVA. Nah, perhitungan laba rugi secara konvensional menghasilkan laba usaha sebelum pajak sebesar 200 juta rupiah. Nah, laba tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 80 juta rupiah. Ya, jadi 200 juta dikali 40%, sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 120 juta rupiah. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak sampai sini? Tadi kan labanya 200, ya. Kemudian ada pajaknya 80 juta, 40% kan pajaknya. Ya. Ya nggak bener nggak? Coba, laba rugi 200 juta dari mana tuh? Kalian tahu nggak? Halo? Dari laba usaha sebelum pajak, Bu. Laba usaha sebelum pajak
kan 80 juta. Bener nggak? Laba usaha sebelum pajak berapa? 200, yang saya tanyain laba sebelum pajak kan 200 juta ya. Nah, laba sebelum pajak itu 200 juta dari angka mana? Tahu nggak? Hmm? Halo. Tapi di sini ada perhitungan laba rugi sebesar konvensional menghasilkan laba usaha sebelum pajak sebesar 200 juta. Dari situ bukan, Bu? Ya, jadi di sini sudah diketahui ya laba ruginya. Tapi sebenarnya kalau misal mau hitung pendapatan itu kan pendapatan dikurangin beban ya. Iya nggak? Kalau mau mengetahui laba rugi, ya kan? Pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini kan sudah karena ada secara konvensional, di sini labanya sudah diketahui 200 juta rupiah, ya. Kemudian untuk menghasilkan FA-nya atau penambahan modalnya itu sekitar besar tadi 200 juta ya, 200 juta dikali 40% berarti pajak penghasilannya 80 juta, jadi laba bersihnya setelah pajak 120 juta. Nah, tuh, pendapatan bersih 1 juta ya kan? Terus biaya operasi 750. Oke, laba sebelum pajak, laba usaha sebelum pajak 250. Ada biaya bunganya 50 ya. Jadi laba sebelum pajaknya 200 juta. Pajak penghasilannya jadi kan 80 ya dikali 200 juta dikali 40% 80. Nah, maka EVA-nya untuk konvensional itu 0. Nah, tapi kalau untuk yang EVA-nya sendiri atau penambahan modalnya, nah di sini pendapatan bersihnya 1 juta, biaya operasinya 750, laba sebelum pajaknya jadi 2,5, biaya bunganya nggak ada ya. Terus laba sebelum pajaknya 250. Kalau kita membandingkan mengenai dengan model konvensional dan laba rugi konvensional dan EVA, yaitu dari biaya bunganya. Nah, jadi kalau menggunakan EVA ada penambahan modal sebesar minus 20 juta. Tapi kalau konvensional, nah ini untuk EVA-nya tidak ada penambahan. Kayak gitu ya. Jadi ya, jika penilaian laba rugi dengan menggunakan EVA akan dihasilkan laba sebelum pajak 250 juta. Karena biaya bunga tidak perlu dihitung secara terpisah. Nah, itu kita menggunakan EVA. Biaya bunga dihitung sebagai bagian dari biaya modal. Nah, laba usaha sebelum pajak tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 100 juta dari 40% tadi. Ya. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya modalnya 170 sehingga menghasilkan laba bersih usaha setelah pajak negatif ya. Laba bersihnya negatif 20 juta. Nah, jadi si PT Doremi ini dihitung dengan menggunakan struktur laba konvensional, akan dihasilkan kinerja yang positif yang baik. Tapi kalau misalnya jika menggunakan EVA malah menghasilkan kinerja negatif. Nah, berarti manajemen PT Doremi tidak dapat menciptakan nilai creative value melainkan destructive value karena EVA-nya negatif. Paham nggak sampai sini? Halo? Halo, paham nggak? Mana nih suaranya nih? Paham nggak? Paham nggak maksud saya? Iya, Bu. Nah, jadi kalau si PT Doremi menggunakan EVA, ya, dia akan menghasilkan apa istilahnya itu tidak destruktif ya, atau EVA-nya negatif, tidak menciptakan penambahan nilai. Kalau misalnya untuk menghitung EVA-nya. Jadi si PT Doremi ini jika menggunakan struktur laba rugi EVA tidak menghasilkan kinerja
istilahnya itu menghasilkan kinerja yang negatif. Ya, jadi PT Deromi nggak dapat menciptakan nilai creative value, melainkan disrupting value karena EPA-nya negatif. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian 12.3 ini tahun 2014, manajemen PT Mipasol, sebuah perusahaan distributor peralatan elektronik yang berlokasi di Jakarta. Nah, ini laporan keuangannya. Ya. Nah, laporan laba ruginya. Nopatnya 213.500. Nah, berdasarkan EVA-nya, pendapatan totalnya 335. Menghitung nopatnya 234 ya. Ini masuk rumusnya. Nah, ini kita bisa menggunakan rata-rata ya. Nah, invested capital tadi 1,7. Terus modal investasi akhir 1,9. Rata-ratanya 1,8. Nah, ini perhitungan dengan menggunakan biaya modal rata-rata. Nah, dengan menggunakan biaya modal rata-rata, si PT Mipasol ini menciptakan nilai ekonomi karena nilai EVA-nya positif ya, yaitu sebesar 49,50. Jadi kalau misalnya EVA-nya negatif, berarti perusahaan tersebut tidak mengalami apa istilahnya itu penambahan modal, ya malah destruktif ya atau penurunan. Istilahnya seperti itu ya. Cara untuk menghitung kinerja perusahaan. Kalau misalnya EPA-nya negatif, berarti tidak ada penambahan nilai. Jadi kalau misalnya nilainya positif, berarti si perusahaan ini menciptakan nilai ekonomi. Ada penciptaan nilai ekonomi. Kalau misalnya EPA-nya positif. Tapi kalau misalnya hasilnya EPA-nya negatif, perusahaan tersebut tidak menciptakan nilai ekonomi atau penambahan nilai ekonomi buat si perusahaan tersebut. Kayak gitu maksudnya. Nah, ini ukuran kinerja itu ada perhitungan profitabilitasnya, efisiensi operasinya, alokasi aset dan pembiayaan. Ya. Terus keunggulan EPA sendiri. EPA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham di mana EPA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. Ya, jadi intinya EPA ini gunanya untuk mencerminkan atau menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. Nah, kemudian EPA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba operasi tanpa tambahan dana atau modal, mengeksposur pemberian pinjaman, dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. Nah, EPA sendiri merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan masalah bisnis, mulai dari strategi dan pergerakannya sampai keputusan operasi sehari-hari. Nah, ini adalah keunggulan atau kelemahan dari EPA sendiri. Nah, setelah EPA, kita akan membahas mengenai RI, ya, atau tingkat target pengembalian investasi. Ini rumusnya, laba dikurangi investasi kali target return on investment. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, pengembalian tingkat investasi atau return on investment. Ada yang bertanya nggak untuk hari ini? Materi hari ini? Oke, udah pada lemes nih sama teman saya nih. Ada mau lebaran? Ada yang mau bertanya nggak? Nah, ini ada perhitungan biaya saham preferan. Ingat ya, beda saham preferan itu dengan saham biasa. Kalau saham preferan ini memiliki hak istimewa. Kenapa dia memiliki hak istimewa? Karena kalau dilihat ya, harga dari saham preferan ini lebih mahal dibandingkan dengan saham biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya jika ingin mengetahui berapa sih kinerja, bagaimana sih kinerja perusahaan, kita bisa menggunakan rumus EPA ya, atau Evaluation Value Added atau penambahan kinerja ekonomi dalam satu perusahaan. Kalau misalnya negatif, berarti tidak ada penambahan nilai ekonomi dari perusahaan tersebut. Tapi kalau EPA-nya positif, berarti ada penambahan penilaian. Kita bisa mengukurnya dari si EPA itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada,
Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai sini nih. Ibu mau nanya, Hmm. kalau misalkan laba rugi konvensional itu maksudnya gimana ya? Apa sama kayak laba rugi biasa? Ya, laba rugi konvensional itu sama dengan laba rugi biasa. Sama dengan laba rugi biasa ya. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya ya. Di sini tadi dijelaskan ya, di sini ada, bentar. Biar enak nampilinnya. Nah, ini ya. Jadi kalau konvensional itu udah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Bedanya kalau beda sama Eva, dia untuk biaya bunga tidak diakui. Ya, tadi kan dijelasin ya. Jadi bedanya Eva sama bedanya laporan laba rugi konvensional sama Eva itu biaya bunga. Tadi pertanyaan kamu sama nggak sih dengan laporan laba rugi yang kita pelajari saat ini gitu kan? Sama. Jadi konvensional itu adalah laporan laba rugi yang memang ada di laporan keuangan ya, pendapatan dikurangi dengan biaya atau beban-beban. Paham nggak? Ya, jadi sama ya, Put. Ya, Bu, makasih. Oke. Ada yang bertanyain nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti tugas saya share di grup ya. Ya. Nanti ada Baik, Bu. tugas saya share di grup untuk sekarang saya mau absen. Wait. Ibu, tugasnya kelas malam sama kelas pagi sama apa beda? Sama. Kasih, Bu. Iya. Nanti kan sekalian absen sih kalau kelas pagi ya. Berarti malam ini yang absen, yang hadir, on cam, Bayu, Nika, Putri Amanda. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? Ya, Bu, Iya, 8. Bu, tanggal. Bayu, oke. Bayu, minggu lalu kamu nggak masuk ya? Nggak masuk gitu ya? Nggak on cam ya? Malam. Minggu lalu, Bu. Minggu lalu saya masuk pagi kalau nggak salah, Bu. Oh, pagi ya. Oke, Nika Fitria. Bu, tadi saya absen pagi juga, Bu. Oh gitu, sama Bu Jenny. Oh, di IT saya saya. malam tadi nggak bisa. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nanti juga saya make sure ke ini juga sih, ke ke tugas nanti absensinya. Putri Amanda. Ini Putri Amanda Sabrina ya? Put? Iya, Bu. Sama Putri Eka Zainita. Wildan Muhtahadi. Berarti cuma ada 4. Bayu Setiawan. Ada 4-5. Bayu Setiawan. Wildan. Putri Eka. Wait, salah. Bayu Setiawan. Dan Putri Eka. Putri Amanda. Oke. Ada yang bertanya lagi nggak?
Ya, nanti latihannya ditulis aja dan share di grup WA. Oke, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk malam ini, maaf saya masuk ya, walaupun kita di selembarannya libur. Ya. Oke, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oke.